Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada kakak, abang, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bergabung sejak awal tadi. Jazakumullah khair. Kita masuki kepada agenda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Busairi, SKSAG, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Muasis serta Sekretaris Bendahara Dewan Pembimbing Kanda Muhammad Rashid Ridho. Yang kami hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kuntur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Yunizar dan Bunda Bernawati Sabteningsi, serta kakak abang soleh dan solehah, dan sahabat PKCK yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue, bersama belajar Quran. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan sahabat PKCK semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada kegiatan barbecue sore hari ini. Saat ini saya sebagai staf penanggung jawab program Tahsin Komunitas Pemuda Kuntur Cinta Al-Quran, yang salah satu kegiatannya yaitu barbecue bersama belajar Quran yang sedang kita adakan saat ini. Pada sore hari ini, kita kedatangan pemateri spesial yaitu Ustadz Ahmad Busairi SKSAG. Beliau merupakan dosen atau instruktur tahfiz PTIQ Jakarta. Baik, sebelumnya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat. Insyaallah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah istiqomah dalam mengikuti kegiatan barbecue kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surah At-Takwir ayat 5 dan 6, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang berjudul Meraih Syafaat Al-Quran dari Ustadz Ahmad Busairi. Kemudian yang terakhir, Riyadhah surah Al-Waqi'ah, serta pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Busairi. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsin kita pada surah At-Takwir ayat 5 dan 6. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan masing-masing yang berada di Zoom untuk mencoba membacakan ayatnya. Baiklah, kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, gimana? Suaranya? Maaf, mungkin saya ulangi. Ya. Kita lanjutkan untuk tahsin Ustadz surah At-Takwir ayat 5 dan 6. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan masing-masing yang berada di Zoom untuk mencoba membacakan ayatnya. Sebentar ya, Kak. Oh. Mohon maaf, ada tamu mendadak tadi. Ya, silakan. Kita mulai dengan surah At-Takwir ya. Iya, Ustaz. Mulai ayat berapa? Ayat 5 dan 6, Ustaz. Berarti dari wa idzal wuhusyu husyirat ya. Ya, Ustaz. Jadi saya dulu nanti diikuti teman-teman gitu. Boleh, Ustaz.
Oh, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Suara saya kedengarannya? Kedengeran, Ustaz? Oke. Berarti saya dulu, nanti teman-teman baca seperti itu ya? Ya, boleh Ustaz. Mungkin beberapa dari peserta yang di Zoom meeting saja. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. 1, 2, 3. وإذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Oke. Setelah itu materi tahsin berarti ya, ini ya. Ya, Ustaz. Oke. Ini maksudnya menjelaskan ayatnya, tajwidnya, atau seperti apa nih? Mungkin untuk tajwidnya pada ayat itu, Ustaz, ayat 5 dan 6. Oh, oke. Iya, iya, iya. Oke. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, di situ kita bertemu ada wa idzal wuhusyu. Nah, di situ ada alif lam qamariyah ya. Nah, alif lam qamariyah ini atau biasa disebut juga dengan ilhar qamariyah. Nah, jadi seperti dinamakan qamariyah karena tatkala seperti kita melihat bulan itu jelas, nah maka dibacanya jelas. Jadi wa idzal, huruf lamnya jadi dibaca sukun, tidak dimasukkan ke huruf wau karena huruf wau termasuk daripada salah satu daripada huruf alif lam qamariyah. Wuhusyu, nah, wuhusyu. Di situ ada mad tabi'i ya, mad tabi'i 2 harokat yang mana huruf hu berharokat dhammah ya, berharokat dhammah bertemu dengan huruf wau yang sukun ya, huruf wau yang sukun yang tidak memiliki harokat. Nah, maka dia dibacanya panjang mad tabi'i atau mad asli ya, ukurannya adalah sepanjang 2 harokat. Jadi wa idzal wuhusyu. Oke. Wuhusyu husyirat. Nah, di situ bagi saya tidak ada tajwid yang dapat dijelaskan lagi ya, karena di situ sudah jelas. Mungkin ada beberapa huruf-huruf ya, huruf-huruf yang perlu diperhatikan ya, seperti huruf shin. Huruf shin itu dia tentu kita harus membedakan antara huruf shin dan huruf sa, yang mana kesemuanya itu adalah makhrajnya berbeda. Nah, termasuk daripada salah satu makhraj huruf shin itu adalah dia terdapat di wastul lisan wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Nah, jadi huruf shin itu adalah dia letaknya berada di pertengahan lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian atas. Nah, di situ ada 3, jim, shin, ya. Nah, jadi ja, sya. Jadi langit-langit yang di bagian samping belakang kita itu agak menyentuh sedikit dengan lidah maaf, lidah yang ada di bagian belakang samping kita itu agak sedikit menyentuh dengan langit-langit bagian atas. Nah, di situ jadi dibacanya sya, sya. Dan juga ada beberapa sifat-sifat ya tentunya. Nah, di antaranya salah satunya sifat yang paling jelas untuk bisa kita lantunkan huruf ini adalah dia mempunyai salah satu sifat yang tidak berlawanan. Ya. Sifat yang tidak berlawanan itu diantaranya adalah huruf tafashi. Nah, di dalam bait jazariyah
Walit tafashishinu. Nah, huruf tafashi, makhraj tafashi itu adalah hurufnya satu, dia shin. Nah, jadi tafashi itu artinya apa? Suara atau hembusan nafas itu menyebar. Nah, jadi seperti kita mengusir ayam ya. Nah, nah itu gampang ya. Mungkin seperti itu salah satu pembahasan kita terhadap huruf shin, makhrajul hurufnya ataupun sifatul hurufnya. Nah, begitupun sifat huruf itu sebagaimana yang kita ketahui ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Kalau tadi kan tidak berlawanan itu salah satunya ada huruf ada sifat namanya tafashi. Nah, yang tidak berlawanan ini ada banyak. Nah, seperti yang tidak berlawanan itu ada kalau shin itu berarti dia memiliki sifat yang dinamakan hamas ya. Huruf hamas itu terkumpul dalam huruf fahassahu syakhsun sakat. Nah, di situ ada huruf sya-nya. Nah, seperti itu. Di antaranya berarti tadi huruf hamas. Nah, setelahnya ada banyak lagi yang mana tentu mungkin saya lihat rundown di sini, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya tentang hurufnya, tentang sifatul huruf yang lainnya. Begitu juga selanjutnya wa idzal biharu, sama tadi ya, idzal bi alif lam bertemu huruf ba. Nah, dia masuk ke dalam alif lam qamariyah juga, maka dibacanya jelas wa idzal. Oke. Biharu. Nah, kemudian huruf ha yang berharokat fathah bertemu dengan alif yang berharokat sukun. Nah, maka dia dibacanya maqtabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, jadi wa idzal biharu. Sujirat. Nah, begitupun, nah ini huruf jim juga tadi. Nah, huruf jim sama dengan huruf shin, dia mempunyai makhraj yang sama, yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan terlebih dahulu ya. Nah, akan tetapi ini perlu kita perhatikan juga huruf jim, ja yang biasa kita baca dalam membaca Al-Quran itu tidak sama dengan huruf J. J yang kita bicara sehari-hari dalam bahasa Indonesia ya. Nah, mungkin kalau kita biasa menyebut misalkan jajan, nah itu J-nya pecah. Nah, sedangkan huruf J di dalam Al-Quran itu sebisa mungkin kita tidak boleh membacanya dengan huruf J yang pecah. Nah, jadi ja, ji, ju, baj. Nah, karena agar tidak keluar huruf hamas atau agar tidak berhembusnya nafas daripada huruf jim. Nah, karena huruf jim itu sendiri tidak termasuk ke dalam kategori huruf yang mempunyai sifat hamas. Nah, maka apa lawan dari hamas? Lawan dari hamas adalah dia sifatnya namanya jahar. Nah, harus jelas. Nah, harus jelas. Jahar itu keras ya. Tidak jadi tidak ada hembusan nafas. Kalau tadi hams itu kan hamsun ya. Hamsun itu ada desis ya. Nah, kalau ini huruf jim tidak boleh pecah agar tidak menimbulkan desis. Nah, sujirat, sujirat. Nah, ya, ji, ju, baj. Mungkin teman-teman di rumahnya masing-masing di lain waktu bisa menguji apakah jim itu pecah atau tidak itu dengan meletakkan tisu di hadapan mulut kita. Nah, kalau tisunya bergerak, berarti masih ada suara desisan nafas tatkala kita mengucapkan huruf jim tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan begitupun sebaliknya, sebaliknya dengan huruf tak di situ ya. Huruf tak itu namanya dinamakan tak maftuhah ya. Tak yang terbuka. Nah, huruf atau tak taknis, tak yang menunjukkan kepada zat muannas. Husyirat, sujirat. Nah, di situ jadi tidak boleh dibaca husyirah. Nah, kalau itu huruf tak marbutah, tak marbutah apabila diwaqaf dia maka dibacanya seperti ha yang hak besar. Nah, kalau ini tak maftuhah, tak yang terbuka atau tak taknis, nah dia salah satu sifatnya tadi sama hamas. Nah, jadi ada desisnya. Husyirat wa idal biharu sujirat. Nah, mungkin seperti itu ya. Ustazah, mungkin sudah cukup dari surah At-Takwir ayat 5 dan ayat 6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti. Baik Ustadz, terima kasih atas tafsirnya. Mungkin bagi peserta Zoom, apakah ada yang ingin mencobanya? Mungkin dari bacaan kakak abang ingin dibenerin oleh Ustadznya sendiri. Ya, boleh, silakan.
Mungkin saya boleh, Ustadz? Ya, boleh, silakan moderator ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Oke. Nah, oh ya, akan tetapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan ya. Ketika kita membaca alif lam qamariyah ini, maka usahakan jangan sampai ada kesan seperti mantul, pemantulan atau tawallud. Jadi jangan wa idzal. Nah, ya, tapi harus sempurna sukunnya. Wa idzal bi. Wa idzal bi. Jangan wa idzal bihar. Jangan seperti ada tawallud atau ada yang memantul. Nah, karena itu huruf lam itu tidak termasuk ke dalam sifat qalqalah ya. Oh, ya. Mungkin seperti itu saja. Sudah cukup. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Apakah dari Kak Abang ada yang ingin mencobanya? Izin mencoba Ustadz. ya boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Oke, mungkin huruf jimnya ya agak masih terdengar ya, tapi saya tidak bisa mendengar secara langsung jelas. Mungkin ini salah satu daripada kekurangan kita bertalakti dalam sistem online ya. Ya, karena memang Al-Quran ini kita cara mempelajarinya itu sejak dahulu karena Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau langsung bertalakti, bermusyafahah langsung, berhadapan langsung. Nah, makanya ketika online seperti ini, saya tidak bisa begitu jelas, cuman tadi agak kedengeran seperti sedikit jimnya masih pecah ya. Biharu sujirat, sujija, tapi sudah bagus insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Izin mencoba satu lagi Ustadz, boleh? Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Coba sekali lagi. Sepertinya tadi ada delay ini ya, jadi matlabi'nya seperti terdengar tidak panjang 2 harokat. Oke Ustadz. Ya. Wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Oke. Sudah baik insya Allah. Tapi itu ya mungkin kita memang perlu pembiasaan dalam mengeja atau untuk mempertajam kembali kefasahahan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Nah, memang seperti itu. Mungkin yang sebelumnya terbiasa membaca jimnya belum begitu pulen, masih pecah dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu riyadhah lisan ya. Jadi lidah kita, mulut kita itu dilatih terus untuk melenturkan, membiasakan. Jadi memang seperti itu ya. Saya teringat juga kepada salah satu bait Jazariyah juga. Wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi matakallufi bil lutfi fi nuqti bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Jadi bagaimana agar lisan kita, bibir kita terbiasa ketika melatih membaca huruf Al-Quran agar tercapainya fasahahan yang tamam, yang sempurna, itu harus riyadatu mri'in bi fakkihi. Fakkun ini ya, mulut kita, bibir kita itu dilatih terus. Nah, walaysa bainahu wa baina tarkihi itu tidak dapat ditinggalkan seperti itu. Nah, makanya perlunya Al-Qur'an itu agar selalu diulang-ulang terus. Nah, untuk selain mempertajam lisan secara zahir kita, insya Allah dengan kita mengulang-ulang terus membaca Al-Quran pun akan mempertajam lisan atau ainul basirah kita, hati kita, ketajaman lisanul hal dan lisanul maqal kita. Nah, lisanul maqal ini seperti yang tadi kita baca, berbicara, dan lisanul hal kita insya Allah akan kita pertajam juga dengan akhlak-akhlak kita yang insya Allah akan dibimbing oleh Allah SWT menjadi akhlak yang baik sesuai dengan akhlak Qur'ani.
itu. Seperti itu ya, mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Mungkin dari Ustadz boleh menunjuk satu orang lagi untuk satu orang mencoba. lagi nih. Ya. Nah, saya tunjuk random aja berarti ya. Ya, Ustadz. Cuman saya nggak on cam semua ya, jadi saya nggak tahu yang mana muka-mukanya. Coba yang namanya siapa? Siapa nih? Nurul Hafika ya. Tadi sudah belum? Belum Ustadz. Oh ya, silakan coba Nurul Hafika. Maaf Ustadz, baru masuk. Ini surah ayat Oh, surah Al-Infitar ayat 2 dan 3 ya Ustadz. At-Takwir ya, moderator ya. Ya, At-Takwir ayat 5 dan ayat 6. Baik Ustadz. Ya. Izin memulai Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Oke. Sepertinya saya menduga bahwa saudari Nurul Hafika ini mungkin penghafal juga ya. Sudah sudah terbiasa. Al-Quran juga insya Allah. Jadi sudah bagus. Nah, itu juga bihaknya tadi hak kecilnya sudah sangat sempurna ya. Juga huruf jimnya sudah terdengar tidak pecah insya Allah. Ini itu saja mungkin ya moderator. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memimpin pasien kita pada surah At-Takwir ayat 5 dan 6. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi, mungkin kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu, Ustadz. Oh, begitu, baik. Oke, baik, kepada kakak abang, ayah bunda untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Mungkin boleh sekali lagi. Boleh untuk gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kakak bang yang bunda yang telah mengaktifkan kameranya. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang berjudul Naik Syafaat Al-Quran. Langsung saja dipersilakan kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi ya saya mulai aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah perkenalan ya. Sudah tadi dikenalkan sama moderator mungkin secara sangat singkat. Tapi sekali lagi saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya adalah Ahmad Musyairi, asli dari Bekasi ya. Mungkin itu saja. Dan kalau saya melihat rundown-nya di sini materinya sampai jam 16.40 ya. Dan 16.25 sampai 40. Sudah 3 menit kita termakan. Ya, insya Allah mungkin kita di sini saling berbincang, saling sharing aja ya. Jadi pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Izinkan Al-Fakir di sini kita sama-sama memurajaah ya, atau tadzkirah ya, sebuah peringatan atau sebuah mau'idhah, sebuah nasihat
mau'izatul hasanah, nasihat yang bagus, yang mana kebetulan diminta oleh ustadz atau ustadzah PKCQ di sini dengan tema meraih syafaat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh. Jadi teman-teman ya, kita membahas Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini adalah suatu mukjizat terbesar daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita ketahui ya, pasti mungkin di sini teman-teman juga sudah masya Allah semua. Saya anggap teman-teman di sini semua ustadz semua sudah sangat luas ya ilmu pengetahuannya terhadap agama. Nah, sebenarnya kita ketahui Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi yang Allah sendiri yang Allah jaga sampai hari kiamat nanti ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ya, kita sudah hafal mungkin ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang mesti kita imani juga, diantaranya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil, itu semua sudah musnah. Atau bahkan masih ada, akan tapi banyak terjadinya pentahrifan atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Qur'an ini sampai sekarang kita alhamdulillahirabbil alamin merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Qur'annya surah Yunus ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, di sini banyak jumhur ulama mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fadlillah wa bi rahmatihi itu, nah di situ kan artinya katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan kasih sayang Allah itu hendaklah kalian bergembira. Nah, yang dimaksud dengan keutamaan Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran atau agama Islam itu sendiri, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini makanya kita setiap selesai membaca Al-Quran ada doanya ya, Allahumma arhamna bil Quran. Rahmatilah kami, kasih sayang, berilah kami kasih sayang dengan wasilah Al-Quran. Nah, makanya di situ sesuai dengan firman Allah yang tadi tafsirnya ya, dengan rahmat. Nah, kemudian di sini bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita. Nah, pertama-tama yang mesti kita ketahui itu dari terminologi atau pengertian syafaat itu sendiri. Apa sih syafaat itu? Nah, syafaat itu berdasarkan yang telah saya cari di salah satu kitab komus yang sudah terkenal di Indonesia ya, salah satunya adalah Qamus Munawwir. Nah, di situ artinya syafa'a yashfa'u syaf'an atau syafa'atan. Nah, di situ artinya pertolongan ya, pertolongan atau pembelaan. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri itu saya sempat mencari ya melalui salah satu kitab yang bernama Fathur Rahman li Thalibi Ayatil Quran. Nah, di situ saya mencari juga. Jadi kata yang dimaksud dengan syafaat, nah tadi kita sudah mengetahui ya secara bahasa itu adalah pertolongan ya. Dan juga, nah setelah saya tadi cari di Al-Quran itu, syafaat dengan berbagai macam derivasi katanya atau perubahan tasarrufat kata-katanya itu di Al-Quran itu diulang sebanyak 36 kali. Nah, di antaranya itu dengan pembagian dari ada yang dari syafa'a ya, yashfa'u, nah, atau madzalladzi, atau yang biasa kita baca dengan di Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ya, ayat kursi, madzalladzi yashfa'u. Nah, dari kata syafa'anya itu, yashfa'u itu ada syafa'a yashfa'u. Nah, itu ada wala yashfa'una, ada 5. Kemudian ada lagi dengan bentuk kata syufa'a, jamak dari syafi'in. Nah, jadi ada syafi', kalau syafi' itu tunggal, itu menjelaskan tentang bahwa Allah lah asy-syafi', satu-satunya yang memberi syafaat, memberi pertolongan. Nah, di dalam Quran surah Yunus
Allah inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Nah, kemudian ada lagi itu masing-masing 5 ya, syafi' dan syufa'a. Kemudian ada lagi dari kata syafi'in itu hanya 2 saja. Nah, ada di surah fama lana min syafi'in itu ada di surah Az-Zariyat ya kalau nggak salah ya. Dan juga ada lagi di surah juz 29 itu surah Al-Mudaththir ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kemudian dengan bentuk kata syafa'ah, masdar, pertolongannya sendiri itu ada sebanyak 13. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, dari kata syafa'a tapi dibentuk yang ini satu ini dia memiliki makna yang berbeda tersendiri daripada bentuk-bentuk kata yang tadi yang telah saya sebutkan ya. Ada syafi', ada syufa'a, ada syafi'in, ada yashfa'u atau yashfa'una, ada syafa'ah. Nah, kalau ini hanya satu yang berbeda. Nah, itu apa ayatnya? Ada di surah Al-Fajr ya. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i. Nah, dia sama ya tatanan katanya dari fa'ala, fa fiilnya itu sya, ain fiilnya itu fa dan lam fiilnya itu a. Nah, asyaf'u di situ artinya genap. Nah, di situ Allah SWT bersumpah dengan demi genap dan ganjil. Nah, dalam ulumul Quran tidaklah Allah bersumpah dengan suatu hal melainkan pasti kecuali di dalam hal tersebut menyimpan salah satu berbagai macam hikmah atau kandungan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita pelajari, yang mesti kita cari, yang mesti kita tadabburi. Nah, kenapa Allah di situ bersumpah dengan ganjil dan genap? Nah, salah satu yang paling penting dalam hidup kita bahwa rokaat Al-Quran, rokaat sholat yang biasa kita jalani 5 kali sehari di dalam satu harinya, itu ada yang ganjil dan ada juga yang genap. Nah, ada 4, ada 3, ada 2. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit intermezzo melayang. Nah, kembali lagi kepada syafaat. Nah, jadi gimana sih kalau diteliti dengan judul yang kita bahas saat ini, materi kita adalah meraih syafaat Al-Quran. Nah, berarti artinya meraih pertolongan Al-Quran. Bagaimana caranya Al-Quran bisa menolong kita? Nah, bagaimana Al-Quran itu dapat memberikan kita pertolongan? Nah, di sini tentunya pertolongan itu bisa kita bagi pertolongan yang nanti bisa menolong kita di hari akhirat nanti dan juga pertolongan ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, maka kita sekarang bahasnya pertolongan yang ketika tatkala kita masih berada hidup di dunia. Nah, salah satunya adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Al-Quran, meraih syafaat Al-Quran adalah dengan menjadi ashabul Quran. Dengan menjadi orang yang senantiasa berteman. Nah, dari kata ashab itu dari kata sohib ya, teman, kawan. Nah, yang namanya kawan sejati, makan bareng, pergi bareng, makan, main bareng dan sebagainya, dalam artian dia selalu menemani Al-Quran. Teman hidup dia selalu ingat kepada Al-Quran. Nah, berdasarkan daripada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, cocok nih yang tadi saya sebutkan tadi bahwasanya bagaimana agar kita meraih Al-Quran itu agar Al-Quran itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai syafi'an, sebagai penolong. Nah, syafi' di situ dari kata fa'il ya, pelaku ya. Subjeknya, penolong. Nah, penolong kita agar Al-Quran menjadi penolong kita harus menjadi ashabihnya. Nah, bagaimana cara kita menjadi ashabih Al-Quran? Seperti inilah salah satunya yang sedang kita laksanakan ini. Kita mengkaji Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Itu apabila kita mempelajari Al-Quran itu insya Allah tidak akan ada habisnya Al-Quran ini. Ada di salah satu kitab Ulumul Quran ya, kalau tidak salah itu saya teringat di kitab Manahilul Irfan itu disebutkan di dalam muqaddimahnya bahwa
ilmu Al-Quran itu setidaknya terbagi, ulumul Quran itu setidaknya terbagi kepada 38 cabang. Sekiranya kita mempelajari semua cabang Al-Quran tersebut, niscaya dengan umur kita yang rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu adalah 62 atau 63 tahun, kita tidak akan mencapai usia kita untuk memenuhi semua ulumul Quran untuk dipelajari. Nah, itu Masya Allah, begitu banyak. Nah, makanya ilustrasi daripada Al-Quran ini adalah ilmunya Allah semuanya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran sendiri itu dijelaskan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Andai kata semua itu di dalam Quran surah Luqman ya, kalau tidak salah ya, teman-teman yang sudah hafil atau hafil di sini bisa menegur saya apabila saya salah. Andai kata semua di dalam semua pohon-pepohonan di bumi ini dijadikan pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dan semua 7 samudra yang ada di bumi ini dijadikan penanya, ya, air samudra itu seluas lautan air yang ada di dunia ini dijadikan tentanya, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah. Nah, itu menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Makanya kembali lagi, apabila Al-Quran sudah menjadi syafi'an, penolong kita, nah, kita hidup di dunia ini memiliki berbagai macam tujuan-tujuan, memiliki berbagai macam goals, ya, memiliki berbagai macam resolusi-resolusi yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita capai. Nah, tidak lain adalah salah satu dari keberkahan Al-Quran. Insya Allah bila kita membaca Al-Quran setiap hari, nah, itu akan membantu kita. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tadi juga hadis yang saya berikan itu adalah Sahih Bukhari Muslim ya, dan ini juga sama. Di antaranya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, nah, tidak lain yang mengingat kepada Allah sendiri itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, daripada dia meminta kepadaku, nah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, kata Allah SWT itu di dalam hadis qudsinya ya, aku akan memberikan kepada dia, kepada orang itu, suatu karunia yang lebih baik daripada orang yang meminta tersebut. Nah, maksudnya seperti ini. Mungkin kalau kita setiap hari, setiap habis sholat, kita membaca Al-Quran, membuka mushaf, membaca satu ayat atau satu halaman, kita menyibukkan diri bermulazamah dengan Al-Quran sampai kita sendiri lupa bermunajat kepada Allah. Ya, maksudnya kita tidak mempunyai waktu untuk benar-benar kita meminta doa kepada Allah, menyebutkan secara spesifik permohonan-permohonan kita. Nah, karena kita lebih fokus dengan Al-Quran. Nah, kata Allah, itu Allah akan berikan karunia lebih baik daripada orang yang sering berdoa. Nah, jadi dengan kita sendiri membaca Al-Quran terus bermulazamah, baik itu satu hari satu juz atau bahkan syukur-syukur bisa lebih dari itu, nah, itu akan Allah kasih karunia-karunia Allah yang begitu banyak. Nah, karena Al-Quran ini adalah selain dari syafi'an penolong, dia mempunyai sifat mubarakun. Nah, di dalam Quran surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Mubarakun itu artinya mubarak, penuh dengan keberkahan. Nah, keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu ziyadatul khair. Nah, kalau kita terus bercengkrama dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kawan kita, kita akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan di dunia ini. Banyak sekali ya ulama-ulama itu menyebutkan, diantaranya Syekh Amin Asy-Shinqiti ya, beliau berkata bahwasanya maksud dari mubarak itu adalah katsirul barakat wal khairat. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya dan banyak keutamaan-keutamaan. Nah, jadi makanya siapa saja dia yang terus bermuamalah dengan Al-Qur'an, dia yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya, maka ghamaratul khairat fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia saja, akan tapi di akhirat nanti akan menjadi penolong syafi'an itu. Nah, makanya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi juga salah satu ulama Mesir ya, kalau saya tidak salah, beliau pernah berkata bahwasanya sebanyak apa kalian ingin bahagia di dunia ini, nah, maka sebanyak itulah engkau membaca Al-Quran, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan itu tidak hanya terlintas di dalam benak kita yang penuh dengan kebergelimangan harta atau penuh dengan harta-harta yang sifatnya duniawi saja, tidak. Nah, sungguh Al-Quran itu terlalu rendah
disejajarkan dengan hal-hal tersebut. Nah, kebaikan-kebaikan itu diantaranya yang paling besar adalah keimanan yang terpatri dalam dada kita karena sebab kita sering bercengkrama dengan Al-Quran, mengimani ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam hadis juga Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha qasama bainakum, ya. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah membagikan kepada kalian itu akhlak, budi pekerti, perangai-perangai kepada manusia-manusia sebagaimana Allah membagikan rezeki-rezekinya kepada hamba-hambanya. Nah, makanya kita lihat ada banyak yang perangainya buruk, ada yang perangainya tidak baik, ada yang perangainya baik. Nah, itu karena sudah dibagikan oleh Allah seperti itu. Nah, sebagaimana Allah membagikan rezeki. Nah, rezeki ada yang kita lihat ada yang lebih kaya dari kita dalam segi harta dan sebagainya. Nah, akan tapi lanjutannya apa? Wa innallaha yu'tad dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tal iman illa man habba. Kata Allah SWT, kata Nabi Muhammad SAW, Allah SWT itu memberi dunia, nah, baik kepada yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Nah, akan tetapi Allah SWT memberikan iman, memberikan akhlak yang mulia, memberikan budi pekerti, menjadikan orang itu baik hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sebagai pelaku pegiat orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah salah satu tanda yang amat begitu besar bahwa kita insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita sudah derajatnya lebih naik lagi, kita sudah selain membacanya, kita mengamalkannya dan juga kita mengajarkannya, Masya Allah, yang mana mungkin itu tentu akan sungguh sangat berat ujiannya untuk mencapai derajat tersebut ya. Apabila sudah mencapai derajat tersebut, nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan dia, nah, termasuk kepada dalam keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi SAW, innalillahi ahlina minan nas hum ahlullahi wa khassatuh. Sungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Nah, keluarga itu adalah mereka adalah orang-orang yang ahli Quran. Ahli Quran itu adalah hamilul Quran. Al-Quran itu adalah syafi'un musyaffa'un, kata Nabi. Yang dapat memberi syafaat dan telah diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Nah, makanya tadi di dalam ayat itu, yang tadi salah satu ayat yang saya sebutkan tadi di awal, di surah Yunus ya, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Nah, banyak sekali dengan berbagai macam redaksi yang berbeda, tapi maknanya serupa. Atau la yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawlan. Di akhirat nanti tidak akan bisa sesuatu memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah dan atas ridha Allah. Nah, Al-Quran ini sudah diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Nah, seperti itu. Syafi'un musyaffa'un. Nah, apabila kita sudah ditolong oleh Al-Quran, insya Allah kita juga sendiri dapat menolong keluarga kita bahkan justru ya. Karena ada sebuah riwayat hadis daripada Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Nabi SAW bersabda, man qara al-Quran wa hafizahu wa amala bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya dan bahkan mengamalkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, adkhalahullahu jannah, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, wa syaffa'ahu fi ashratin min ahli baitih. Nah, dia nanti seorang hafidh atau hafidhah tersebut yang sudah masuk surga, itu Allah berikan izin. Allah berikan izin, Allah berikan wewenang, Allah berikan otoritas untuk mensyafaati. Syafa'ahu fi ashratin min ahli baitih. Mensyafaati 10 keluarganya, kulluhum qad istaujabun nar. Ya, misalkan naudzubillah summa naudzubillah, misalkan kita menemukan salah satu keluarga kita yang berada di neraka, setelah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena kemudian Al-Quran, amin ya Allah rabbal alamin, nanti Allah akan memberikan kita hak untuk mensyafaati, mentarik keluarga kita tersebut 10 orang yang kesemuanya sudah diwajibkan oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka. Nah, kalau yang sudah masuk surga nggak bisa dikasih syafaat lagi. Yang ini yang udah kelihatan nyemplung di neraka, kita bisa tarik. Dengan apa? Tentunya dengan kemuliaan Al-Quran, dengan pertolongan Al-Quran, dengan syafaatul Quran. Seperti itu ya. Mungkin cukup atau masih lagi nih moderator? Sebenarnya ada banyak sekali hadis-hadis tentang
fadhailul Quran, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Nah, dan juga apabila kita telah diberikan oleh Allah SWT kenikmatan yang agung seperti ini, kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang mana apabila kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, tentu derajatnya disamakan dengan ma'as safaratil kiramil bararah, ya, di dalam hadis lagi nih ya, hadis Nabi lagi ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Itu merupakan nikmat yang sangat agung, apalagi yang sudah sampai hafal. Nah, kita wajib mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, syukur itu, definisi syukur itu adalah harisun ni'mah, menjaga nikmah min kulli ma yakunu sababan li zawaliha. Jadi syukur itu definisinya adalah menjaga nikmat dari segala macam hal-hal yang dapat menghilangkan nikmat tersebut. Nah, nikmat kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, nikmat kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, kita jaga agar hafalan-hafalan itu atau bacaan-bacaan kita yang bagus itu tidak kembali hilang. Nah, kita jaga dengan itu, janganlah kita melihat hal-hal yang sifatnya terlalu materialis, duniawi. Nah, karena di dalam Al-Quran lagi, Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr kepada Nabi, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Lanjutan ayatnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Kata Allah SWT menegur kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh walaqad atainaka, aku telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah wal Qur'an al-azim, dan keseluruhan Al-Qur'an. Lanjutannya ayat tadi, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Janganlah mata kita berpaling melihat kepada hal-hal yang sifatnya materialis, duniawi, yang mana justru itu bahkan tidak sama sekali sederajat dengan keagungan yang ada pada Al-Quran. Kalau Allah SWT sudah ridho kepada kita, kalau Allah SWT sudah menjadikan Al-Quran itu berada di dalam diri kita, berada di dalam dada kita, tanpa kita minta, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada hadisnya, tanpa kita minta, bahkan Allah SWT pasti akan mengasih apa-apa yang kita butuhkan di dunia ini. Nah, tentunya itu yang menurut hikmah Allah, menurut ilmu Allah itu pantas untuk dimiliki oleh kita. Nah, karena persepsi kita sebagai hamba tentu sangat tidak ada apa-apanya, tidak kita ketahui di balik segala macam ilmu-ilmunya Allah, hikmah-hikmahnya Allah. Nah, seperti itu ya, kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pelanggeng nikmat kita di dunia, insya Allah Al-Quran akan menuntun kita, menjadikan kita keberkahan hidup kita menjadi penuh dengan barokah. Nah, makanya Imam Hasanul Basri, beliau salah satu ulama tabi'in yang begitu agung, yang begitu banyak diakui keilmuannya, beliau setiap kali setelah membaca Al-Quran itu, beliau memiliki doa yang seperti ini, Allahumma innaka ja'altal Qur'ana mubaraka, ya Allah, sungguhnya engkau telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah. Nah, farzuqna bihi min kulli barakah, kata Imam Hasan Basri, maka berikanlah kami dari segala macam keberkahan-keberkahan. Wa najjina bihi min kulli halakah, dan jauhilah, selamatkanlah kami bihi dengan Al-Quran itu min kulli halakah, dari segala macam kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini. Nah, kalau sudah berkah, kalau sudah, jangankan kita berbicara dengan kenikmatan duniawi, itu pasti Allah akan kasih, karena ada lagi daripada hadis Nabi SAW, laisal faqra ma'al Qur'an wala ghina dunah. Tidak ada kefakiran yang menyertai dengan Al-Quran, dan juga tidak ada kekayaan selain daripada Al-Quran. Kalau saja mungkin memang kita tidak ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang yang menghafal Quran, sebagai orang yang sering berinteraksi dengan Quran, tapi kita tidak memiliki kenikmatan hidup yang dipenuhi dengan barang-barang duniawi, barang-barang yang mewah, akan tapi kita memiliki hati yang mewah, hati yang senantiasa diisi dengan Al-Quran. Karena kata Nabi SAW bersabda, inna hadhil qulub aw'iyatun, sungguhnya hati ini adalah bejana atau ember atau mangkok yang begitu besar, fashghuluha bil Qur'an wa la tashghulu bil ghairi. Diisi bejana itu dengan Al-Qur'an. Jangan diisi dengan hal-hal yang lain. Al-Qur'an itu adalah penuh dengan berbagai macam hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, insyaallah. Makanya ulama-ulama terdahulu menjadikan Al-Qur'an sebagai hal yang paling utama, pertama dipelajari sebelum mempelajari fan-fan ilmu atau cabang-cabang ilmu-ilmu yang lain, karena memang disitulah mukjizat Al-Qur'an terletaknya di situ. Kalau kita sudah ada sebuah banyak banget sekali penelitian yang bisa teman-teman cari di Google dan lain sebagainya.
Al-Quran itu memudahkan otak kita lebih encer, dan juga ada penelitian lagi yang mungkin sering dibaca oleh teman-teman ya, itu mengurangi resiko kepikunan kita nanti di hari tua nanti. Kalau kita di hari muda kita ini sering membaca Al-Quran, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, karena Al-Quran adalah tentu syifaun ya, wa syifaun lima fis sudur, wa nunazzil minal Quran ma huwa syifaun. Nah, begitu banyak sekali tentunya teman-teman. Nah, di sini sudah menunjukkan jam 16.53 juga ya. Kalau membahas tentang Al-Quran, apalagi Al-Quran sebagai syafaat, sebagai penolong kita di kehidupan dunia ini, pasti tidak akan cukup dengan waktu sejam 2 jam itu, karena begitu luasnya ilmu Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan tentunya disclaimer juga bahwa apa yang saya sampaikan tentunya merupakan nasihat bagi diri Al-Fakir juga, bagi diri saya sendiri juga, karena bagaimanapun kita semua sama-sama berjuang meraih keridhaan Allah SWT, berjuang menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita, sebagai penolong kita, baik itu di dunia maupun terlebih di akhir akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah, mengenai dengan syafaat Al-Quran. Mungkin bagi kakak abang dan ayah bunda sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh langsung ketik di kolom chat ataupun langsung menghidupkan mikrofonnya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya yang mengenai seputar materi tadi, atau jangan bertanya yang susah. Takutnya saya nggak bisa jawabnya. Ya. Kalau mau tanya yang susah, di sini ada senior saya, Ustadz Rashid Ridho nih, yang Masya Allah keilmuannya tentu sudah luar biasa. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ada mengenai seputar pertanyaan tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin tidak ada nih moderator karena sudah pada lapar mungkin. Kepada kakak abang, apakah ada yang bertanya? Masih ada waktu untuk kakak abang bertanya pada ustadznya. Jadi mungkin penjelasan tadi sudah sangat jelas ya Ustaz mengenai dengan syafaat Al-Quran. Ya, mungkin sudah sangat paham semua berarti. Dan saya yakin juga teman-teman di sini semua itu Masya Allah semua pasti sudah saya kira sebenarnya tidak perlu lagi materi dari saya sepertinya, karena sudah sangat Masya Allah semua di sini. Insya Allah ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke susunan acara yang selanjutnya, yaitu Riyadhah surah Al-Waqiah sekaligus pembacaan doa penutup. Dan mungkin bagi ayah bunda dan kakak abang sekalian yang ingin mengirimkan doanya, boleh dituliskan di kolom chat. Nah, nanti akan Ustadz bacakan doa-doa tersebut. Baik, langsung saja Ustadz untuk pembacaan Riyadhah dan juga doa penutup. Pada Ustadz kami persilahkan. Oh gitu ya. Berarti kita ini di sini sekarang baca bareng-bareng gitu ya Quran surah Al-Waqiah ya? Iya Ustaz. Oke, satu surah full berarti ya? Iya Ustaz. Oke. Baiklah, mari sama-sama kita mulai membaca surah Al-Waqiah, dan mudah-mudahan dengan salah satu surah ini yang mana masing-masing memiliki rahasianya tersendiri, sirrullahnya sendiri, ya, daripada ayat-ayat atau surah-surah yang ada di Al-Quran ini, mudah-mudahan tentunya kita harapannya akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT, menambah keimanan kita kepada Al-Quran, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dan juga kita dengan barokahnya Al-Quran kita mendapatkan keberkahan-keberkahan
yang begitu banyak yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya gimana, moderator? Langsung doa saja. Baik Ustadz, langsung doa saja. Oke, untuk itu setelah kita bersama-sama bermudzakarah, kemudian dilanjutkan tahsin mudzakarah dan juga dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama dengan membaca surah Al-Waqiah. Mari sama-sama kita tutup, kita takhtimkan sesi kita, pertemuan kita pada kali ini dengan berdoa kepada Allah SWT, yang mana kita pasang niat yang kuat bahwasanya kata Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah SWT dengan menyertakan keimanan dan keyakinan kalian bahwa Allah SWT mengijabah doa kalian.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك جعلت القرآن مباركا فارزقنا به من كل بركة ونجنا به من كل هلكة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفات عين أبدا وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله بحق كلامك العزيز وبمعجزة كلامك العزيز القرآن الكريم خصوصا سورة الواقعة أن تنجح مطالبنا وأن تسخر لنا الملك والملكوت وأن تجري سحائب لطفك الخفي بمرادنا وقضي حوائجنا يا الله وقضي حوائجنا يا الله وقضي حوائجنا يا الله ونسألك أن تجعل قلوبنا حيا بنور معرفتك أبدا ووفق لنا لطاعتك سرمدا ويسر لنا أرزاقنا ويسر لنا أرزاقنا ويسر لنا أرزاقنا وباركنا فيها وباركنا فيها وباركنا فيها والطف بنا فيما قدرتها علينا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين من اليهود من إسرائيل اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصرهم وثبت أقدامهم يا الله فإنك خير الناصرين فإنك خير الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang sebelumnya kita membaca Fatihah sekali lagi ya untuk salah satu orang tua kita yang mungkin masih Allah Subhanahu wa taala hadirkan beliau-beliau di tengah kita yang sedang sakit, di antaranya
orang tua daripada Ustaz Rashid Ridho, dan juga orang tua dari Ukhtina Putri Yuniar ya, untuk ayahnya yang sedang sakit dan juga untuk ibunya yang sakit, dan semua orang-orang tua kita yang masih ada di dunia ini. Allah SWT berikan panjang umur dengan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah SWT sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan penyakit lagi setelahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah بنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية ببركة القرآن وببركة أم الكتاب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Itu sudah ya doanya untuk moderator, atau mungkin ada lagi yang mau nitip doa? Oke, baik. Jazakallah khair kepada Ustadz yang telah berkesempatan menjadi pemateri pada kegiatan kami barbecue pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda Kakak Abe yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kali ini. Mungkin itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin semuanya dan juga kepada Ustadz. Ya, Baik. saya juga ini saya juga memohon minta maaf ya bila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi, ada kekurangan. Tentunya itu semua adalah semata-mata dari diri saya yang masih begitu banyak kealfaan, kekurangan. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada lagi nih yang ini ya, moderator. Untuk ananda saya di pondok. Oh, insyaallah yang mungkin di sini ada orang tua yang anaknya sedang menuntut ilmu ya. Semoga Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat ya. Sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi dirinya sendiri, atau syukur-syukur bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang di sekitarnya. Allah SWT berikan kelancaran, kemudahan, hati yang betah untuk menuntut ilmu di pondok pesantrennya. Allah SWT bukakan futuhnya, futuhal arifin. Allah SWT bukakan hikmah-hikmahnya Allah SWT agar masuk ke dalam renung hatinya ananda tersebut, dan juga sehingga menjadi pribadi yang soleh, yang bermanfaat, yang membawa maslahat untuk umat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insya Allah ya, kita berada di hari Jumat yang mana ada suatu waktu di mana tidak akan Allah perkenankan doa kecuali Allah kabulkan ya. Di antaranya di antara asar dan maghrib ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita isi dengan menuntut ilmu dan dengan doa-doa yang baik, mudah-mudahan Allah SWT perkenankan doa-doa kita semua. SWT mengampuni dosa-dosa kita dan juga menjadikan kita di antara hamba-hambanya Allah SWT yang senantiasa bermulazamah, bercengkrama dengan Al-Quran. Baik, amin. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Saya juga sangat-sangat terima kasih. Ya, saya merasa terhormat sudah meminta ditemani oleh teman-teman semua. Ustadz, saya juga selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu kegiatan kali ini. Kepada hadirin juga saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara kami tutup dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih sama-sama. Ustaz Syahri. Ya, insyaallah sama-sama.
Ustaz Rashid Ridho, ya Allah. Mohon maaf Syekh, izin ada Ustaz. salah-salah. Ya, saya izin live ya, moderator dan teman-teman semua. Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. ya sama-sama.